Buat Tuhan, it doesn't matter what you do, tapi who you do it for. Tuhan nggak minta kita do good, Tuhan minta kita do God. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai nggak tahu nanti sampai ayat berapa. Gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dia pemilik Bapakku ya. Akulah pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau berbuah dibersihin supaya lebih banyak berbuah. Ada tujuan berarti. Kenapa dibersihkan? Ada tujuan. Sementara yang tidak berbuah dipotongnya, nggak pakai supaya dia. Potong aja. Iya, potong aja langsung. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya supaya nggak ada. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, dibersihkannya itu bahasa Inggrisnya itu prune kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, yang dipotongnya ya yang padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Cara dibersihkannya itu ternyata sama aja, yaitu dipotong. Jadi selidik-selidik ternyata kalau pernah lihat cari aja Google Image vineyard, tulisannya vineyard. Jadi gini, ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang berbuah dibersihkannya, sama aja caranya dipotong. Nah, yang tidak berbuah itu gini loh. Jadi Yesus itu ngasih tahu istilah agrikultur yang pada zaman itu memang zamannya agrikultur memang pada saat itu tuh. Jadi buat kita sekarang kita harus perlu mengerti lebih, kita harus nyelidikin kayak googling segala macam. Kalau mereka waktu itu mereka cerita gini, murid-murid udah langsung ngerti apa maksudnya, karena itu kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bersihin yang tidak berbuah tuh begini, jadi maksudnya ini si pohon anggur, si ranting pohon anggur itu. Nah, dia itu cara kerjanya si pohon anggur itu, dia pokoknya extend. Begitu dia ketanam di bawah, begitu dia ketanam di tanah, terus dia ngambil nutrisi dari tanah, itu pokoknya dia extend. Intinya dia extend. Gitu. Extendnya ke dahan yang pasti kan. Nah, ke dahan itu ada yang jadi buah, ada yang jadi daun, ada yang cuma jadi tangkai, dahan doang. Bahkan daun pun tidak. Ada juga yang jadi dahan, ada daunnya tapi nggak ada buahnya. Jadi ada 3 jenis yang extend dari pohon anggur, dari tanaman anggur itu ada 3 jenis yang extend. Yang satu ada buahnya dan ada daunnya. Yang kedua ada daunnya doang. Yang ketiga hanya dahan panjang dia. Gitu. Nah, yang pertama, prioritas pertama yang dipotong itu yang dahan doang, tidak ada daun, itu yang pasti dipotong. Ya, poinnya begini, selama lu nempel pasti dipotong. Gak ada pilihan itu. Selama lu nempel sama Tuhan, itu pasti ada bagian yang dipotong. Itu pasti. Terima fakta itu. Pasti dipotong. Terima realita itu. Pasti akan ada yang dipotong. Are you guys with me? Gitu. Nah, extend. Nah, karena nature-nya dia extend, yang namanya dipotong nggak enak pasti, ya betul. Nah, yang perlu kita tahu tuh ini, extend-nya itu sifatnya seperti apa sih kalau kita kehidupan sekarang? Extend-nya gini, dia dapat nutrisi kan dari Tuhan, makanya jadi extend kan, benar nggak? Yeah. Dia dapat nutrisi, makanya dia jadi daun, makanya dia cuma jadi dahan. Tuhan tetap jalanin dianya nggak berbuah tapi.
itu bakal dipotong. Gitu. Nah, itu tuh apa? Karena begini, teman-teman. Semua yang ada, yang Yesus bilang, semua yang Yesus lakuin, itu refernya, itu bukan what, tapi who. Gitu. Buat Tuhan, it doesn't matter what you do, tapi who you do it for. Itu dia. Tuhan nggak minta kita do good. Tuhan minta kita do God. Are you with me? Tuhan nggak minta kita do good. Tuhan minta kita do God. Coba kita cek sebentar di Amsal 16 ayat 2. Maaf. Nggak apa-apa dong, santai dong. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Yang ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dia nggak ada KJV-nya ya. KJV-nya bilangnya begini. KJV-nya bilang begini. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Jadi buat Tuhan bukan masalah do good-nya, masalahnya do God-nya. Nah, dia tahu dari mana itu do God. Dia tahunya dari sini. Apa motif itu? Dia cek motifnya. Dia cek di dalamnya. The spirit dibilangnya. Kalau di bahasa aslinya, sebentar. Eka cari dulu. Bukan Eka cari, Eka buka dulu. Amsal 16 ayat 2. Ya. The spirits. Bukan do good yang dihitung sama Tuhan, tapi the motive behind it. Are you guys with me? Yeah. It doesn't matter what you do, it's matter what you do it for. You didn't do good. Kalau Tuhan bilang, no, gue gak minta lu do good, gue minta lu do God. Do what God do. Itu dia. Pesan yang di Yohanes 15 itu, dia ngomong ke murid. Dia ngomong ke murid. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu tahu gak cara Tuhan bersihin kamu gimana? Cara Tuhan bersihin saya gimana? Cara Tuhan bersihinnya gimana? Tadi kan dibilangnya dipotong ya? Nah, cara Tuhan motongnya gimana? Firman. He talks to you. Cara Tuhan bersihin saya, He talks to me. He talks to you. Medianya apa? Firman. Bisa. Ngomong dalam hati bisa. Bisa lewat mana aja. Gue pernah ngobrol sama berdua itu. Gue nanya mereka berdua. Gue nanya gini. Gue sering dapat pewahyuan kalau gue di kamar mandi dan mereka setuju. Terus gue bilang gini, karena menurut gue itu satu-satunya tempat di mana manusia lain gak mau lihat lu. Gak pengen ada satu ruangan sama lu. Nobody in this planet willing to share a room with you while you are defecating. Dan ternyata bisa lewat keadaan seperti itu. Cara Tuhan bersihin saya, He talks to me. Cara Tuhan bersihin kamu. He talks to you. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini nyambung ke ini. Coba lihat ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab
diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus tadi di ayat yang 15 ya bilangnya, cara bersihinnya, yang bersihin siapa? Yesus yang bersihin. Yang punya ladang siapa? Bapa. Cara Yesus bersihinnya, He talks to you. Dia ngomong ke sahabat-sahabatnya. Kenapa dia bilang ke sahabatnya? Karena saya udah ngasih tahu ke kamu semua apa yang Bapa bilang ke gua. Dan tidak ada satupun kalimat yang Yesus ngomong ke murid-muridnya dari Matius sampai Yohanes terakhir, dari Matius 1 sampai Matius 28, dari Markus 1 sampai Markus berapa tuh, Lukas 1 sampai Lukas berapa tuh, Yohanes 1 sampai Yohanes berapa tuh, yang dia ngasih makan egonya manusia. Nggak ada. Dia langsung bilang purpose-nya apa. Lu penjala manusia, kamu terang, kamu garam, enyahlah iblis, kamu mikirin apa yang manusia pikirin. Itu dia ngomong ke Petrus tuh, aku lupa ayatnya. Sebentar gua search, sebentar gua cari dulu. Ini baru dapat soalnya. Apa? Tadi Matius 16. Coba perhatiin Matius 16 ayat 21, 22, 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, sejak waktu itu dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus narik Yesus ke samping dan tegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yang Yesus bilang ke Petrus apa? Enyahlah iblis. Itu cara Yesus bersihin Petrus ya. Benar nggak? Halo? Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Salah satu cabang ranting yang paling jauh yang nggak menghasilkan apa-apa adalah begini. Waktu kita pikirin apa yang manusia pikirin. Itu dia. Waktu kita pikirin apa yang manusia pikirin, bukan apa yang dipikirin Tuhan. Ini lagi. Coba lihat. Masih di Matius 16. Di ayat mulai dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, bukan murid-muridnya. Dia tanya sama mereka semua. Kata orang, siapa anak manusia itu? Mereka jawab, mereka tuh berarti nggak satu orang ya. Ada yang jawab Yohanes Pembaptis, ada yang Elia, ada pula Yeremia, salah seorang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tadi gue nanyanya kata orang siapa anak manusia, sekarang gue nanya kata lu gue siapa? Yang jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan Simon Petrus. Simon bin Yunus, dia panggil nama aslinya dia. Sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas, nah makanya dia bilangnya Simon bin Yunus ayat 17, ayat 18, dia kasih tahu nama yang sekarang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan dunia ini terlepas di sorga. Ini dia lagi bersihin Petrus juga. Betul? Dia lagi bersihin Petrus. Bayangin kalau lu jadi Petrus diginiin, enak nggak rasanya? Wah gila, gue baru dapat kunci surga bro. Wah sedap. Nyampe berapa ayat sesudahnya nyala iblis. Point is this, waktu Tuhan bersihin kamu, He talks to you. And when He talks to you,
Enggak semuanya enak. Ada beberapa yang pewahyuan. Tapinya. Halo? Semua yang Yesus ngomong ke murid-muridnya. Nah, sekarang kita coba buka di Keluaran 14. Ini cuma pendek hari ini, teman-teman. 34. Keluaran 14 belum. Kita bacanya dari atas. Sorry. Mulai ayat 10. Aku yang bacainnya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Soalnya orang Mesir itu segala, yang ayat 9, segala kuda dan kereta, orang berkuda dan pasukan mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah. Jadi pada lagi camping, 2,5 juta orang lagi camping, ada semua orang Mesir, semua kuda dan kereta dan pasukannya kejar dan kelihatan. Lalu takut. Orang Israel takut dan ngapain mereka? Berseru-seru kepada Tuhan. Kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa. Jadi ada dua yang mereka ngomongin, orang Israel. Ada dua pihak yang mereka. Ke Tuhan mereka berseru, ke Musa mereka ngomong gini. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Maksudnya apa? Biarin kita jadi slave. Sebab lebih baik bagi kami untuk jadi slave daripada die in the desert. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini ucapan iman. Setuju nggak? Setuju. Ini ucapan iman. Karena keselamatan dari Tuhan belum dapat. Orang Mesir yang masih kelihatan orang Mesirnya. Dan perangnya belum jadi. Jadi ini ucapan iman. Lihat responnya Tuhan ke Musa. Ayat 15. Why? Ngerti nggak maksudnya? Why? Kenapa lu teriak-teriak sama gua? Maksudnya apa coba Tuhan? Why do you care about their opinion? Why do you respond to their opinion? Tell them to move. Itu ayat 15. Yang ayat 16-nya. Dan elu, gitu dia. Are you with me? Teman-teman? Why do you respond? Why do you have to respond to them? Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya gini. Orang yang masih diperbudak itu jangan didengar opininya. But you do what you gotta do. Itu dia lagi bersihin siapa? Musa. Dia lagi bersihin Musa. Why do you have to care about a slave opinion? You don't care about their opinion. Dia mau teriak mau apa terserah. Lu angkat tangan lu. Why do you care about their opinion? Suruh mereka berdiri. And you, nah dia ngomongnya gitu. Why do you care about their opinion? Tell them to go. And you, halo. Kita udah bahas kemarin yang tentang Abraham. Orang yang dipromosi Tuhan, itu akan diprotek sama Tuhan. Even itu orang bikin tolol, bikin goblok,
bikin tipu, bikin sihir. Oke, by the way, do you know why Tuhan gak suka orang bohong? Orang bohong itu, Lucifer itu dibilangnya bapak segala pembohong. Kenapa gini? Karena bohong itu dekat dengan manipulatif. Manipulatif itu erat dengan bohong. Dia connect dia. Dan itu sama sifatnya dengan witchcraft. Tahu witchcraft nggak? Enggak. Sihir. Oh, sihir. Ya, dukun. Jadi kalau gue ngebohong ke lu, itu gue lagi ngedukunin lu. Misleading. Ya. Cunning. Manipulatif. Itu sifatnya sama dengan sihir. Di Yohanes 15, dia ngomong ini hanya sama murid. Perhatiin. Nomor 1, saya pokok anggur. Bapakku yang punyanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Jadi gini, kalau lu nempel sama Tuhan, mau lu berbuah atau enggak, Tuhan bakal potong. Itu satu. Yang kedua, cara motongnya gimana? Ayat 3 itu. He talks to you. He talks to me. Lihat ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah, itu tadi ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Selamat malam. Udah nyampe rumah, puji Tuhan. Malam, tapi lagi makan. Maaf. Selamat makan. Selamat makan. Terima kasih. Jadi kalau tinggal di dalam Tuhan, masalahnya begini, lu nempel nggak? Kalau lu tinggal di dalam Tuhan, lu bakal dibersihin. Nah, kalau yang merasa hidupnya tidak dibersihkan, yang kayak si siapa? Ngomong, if you get away with murder, you better check yourself out. Karena yang nempel sama Tuhan bakal dibersihin. Mau berbuah apa enggak? Pasti bakal dipotong. Caranya bersihin, He talks to you. Di sini gue ketemu satu hal. Orang yang nggak mau baca firman Tuhan, atau dia tidak membaca firman Tuhan, maksudnya gini, bukan baca gini ya, merenungkan firman, baca doang, iblis juga baca soalnya. Maksudnya gini loh, renungin firman Tuhan tuh begini. Mungkin lu baca ayatnya tadi malam, hari ini lu nggak baca. Tapi hari ini, waktu lu makan, waktu lu nongkrong, waktu lu buka Instagram, waktu lu diem, lu kepikiran firman Tuhan yang kemarin yang diomongin. Terus lu mikir gini. Nah itu lagi dibersihin itu sama Tuhan. He talks to you. Bersyukurlah, sebab kamu tinggal di dalam dia berarti. Tapi kalau udah nggak baca Alkitab, tidak merenungin apa kalau udah nggak baca Alkitab? Ya nggak? Udah mah nggak baca, udah pasti nggak renungin. Terus dia nanya gini, gimana cara dengar suara Tuhan? Nah itu dicurigai kalau dia nggak nempel tuh berarti. Halo? Are you with me? Yeah. Dicurigai dia nggak nempel. Makanya Tuhan nggak ngomong sama dia. Karena ayat 3 jelas-jelas dia udah bilang. Di bahasa aslinya, you are clean through the word which I have spoken to you. Dia bilang gini, now you are clean. Jadi dia bilang gini, sekarang kamu udah bersih. Because I talk to you.
Ada di ayat berapa tuh yang dia bilang, yang murid-muridnya nanya gini sama dia, Tuhan kenapa kamu ngomong pakai perumpamaan ke mereka? Hmm. Terus Tuhan bilang gini, mereka nggak ngerti, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan sorga. Ke yang lain nggak? Dia bilang gitu dia. Saya udah kasih tahu kamu secrets. Makanya yang di Yohanes 15 tadi, yang di ayat berapa tuh tadi, yang ayat 15, dia bilang gitu, kepada kamu saya panggil kamu sahabat. Why? Karena aku telah kekatakan kepadamu segala sesuatu yang telah Bapa ngomong ke gua. Murid itu punya spesial di hati Yesus. Murid itu punya tujuan yang spesial di Yesus. Kenapa? Karena dia fellowship sama mereka. Dia fellowship sama mereka. Ingat loh, abis Yohanes 15 ini, yang dia bersihin, murid-murid dibersihin, kan ayat 3, kamu memang udah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Yang dia bersihin, nanti dia minta tolong dong 1 jam berjaga-jaga sama gua, berdoa sama gua. Dia minta tolong ke mereka. Itu fellowship namanya. Even God, man, the author of everything, the architects of stars, yang bikin galaksi Bima Sakti, yang bikin alam semesta, ask you for your help. Karena apa? Dia fellowship sama mereka. Dia bagi hidup sama mereka. Makanya dipanggilnya apa? Sahabat. Kenapa? Karena dia kasih tahu rahasia. The secrets of the kingdom of heaven I have told you, katanya gitu. Lu nggak perlu perumpamaan, karena kepadamu telah kuberitahukan rahasia kerajaan sorga. Itu ayatnya ada di Matius 13 ayat 10. Matius 13 ayat 11 ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Itu sahabat. Dibersihin. Caranya apa? Dia kasih tahu rahasia. Dia kasih pewahyuan, dia kasih tahu ke depan bakal kayak apa. Dia kasih berkat, dia kasih apa aja nih. Apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Dia kasih itu, dia kasih jaminan, whatever that you ask, I will give it to you. Ayat 11, Yohanes 15 ayat 11. Semuanya, apa aja tuh? Semuanya. Kukatakan kepadamu supaya sukacita. My joy is in you. Resultnya apa? Sukacitamu penuh. Kita udah ada sukacita kita. Berarti ya, benar nggak? Kan sukacitamu menjadi ada, enggak kan? Sukacitamu menjadi penuh. Berarti tadinya kita udah punya joy. Tuhan punya joy. Joy-nya dia taruh di dalam kita. Dan kitanya jadi penuh. Perhatiin ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, itu dia. Udah ketetapan. Kamu boleh buka Yesaya 46. Yesaya 46 mulai dari ayat 10 deh. 9. Bung mau tanya, maaf skip, jadi dipotong dan dibersihkan sama. Caranya dibersihin dipotong. Oh. Ya, cara bersihinnya dipotong. Tapi nggak dipotong putus kan, Bang? Yang mana yang nggak dipotong putus? Iya, Kan ada yang 3 berbuah. cabang. Ada 3 Yang cabangnya. Ada yang berdaun dan berbuah, ada yang berdaun doang, ada yang bahkan tidak berdaun. Nah, yang di foto-foto di Google itu yang tidak berdaun sudah dipotong, makanya jadi enak di fotonya. Tapi kalau yang liar, maksudnya yang masih awal, oh itu banyak itu. Ternyata gua research tadi sempet. Jadi mau kita berbuah apa enggak, kalau kita pegang sama Tuhan, bakal dipotong. Pasti bakal dipotong. Mau kita berbuah apa enggak, pasti bakal dipotong. Dipangkas kan, bukan dibotak gitu, Bang. Bukan dipangkas, gue nggak ngerti. Maksudnya kalau dipotong kan habis ya, terlepas Dipotong. dong. Terlepas dari pokok, lepas dari pokoknya. Enggak. Oh, Setangkai yang tidak berbuah itu yang dipotong.
Kitanya kan tetap Ah. nempel. Nah, sih. Iya, ngerti dipotong nggak? Ngerti dipotong dibersihin, caranya dipotong dibersihin jadi sama. Ngerti dipotong dibersihin nggak gini? Ada yang bagian dari lu yang setelah lu ketemu Tuhan itu udah nggak ada lagi di lu. Mm-mm. Yang tadinya lu yang tadinya lu gimana? Nah sekarang lu udah nggak gitu lagi. Nah itu tuh udah dipotong tuh berarti. That no longer part of you. Bahkan bukan lu yang motong, Tuhan yang motong soalnya. Jadi gini, yang tadinya lu tukang bohong misalnya, lu nggak jadi tukang bohong lagi. Tapi bukan karena lu berusaha untuk lu nggak bohong. Yang motong siapa emang? Halo? Yesus. Tuhan. Tuhan. Yang motong Yesus yang motong. You didn't do anything. Tuhan yang potong. Bukan karena kuat dan gagahmu kamu nggak bohong. Bukan karena kuat dan gagahmu lu nggak mikir yang jorok lagi. Bukan karena kuat dan gagahmu. Bukan karena usahamu untuk hidup kudus. Bukan. Tuhan yang bikin. Caranya gimana dia bersihin? Yang ayat 3 tadi. Udah nyampe di ayat 3 itu belum? Ayat 3, udah? Heeh.